Salam, selamat pagi. Hari ini, Minggu 22 Februari tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, dan yang kedua, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, dan yang ketiga, Mazmur pasal ke-91 ayat nats terdapat pada Yesaya pasal 29 ayat 19 berbunyi, "Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel." Dan yang kedua, 2 Korintus pasal 8 ayat 9 berbunyi, "Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Renungan berjudul Sukaria di dalam Tuhan. Apakah orang yang sedang menanggung derita hidup dapat bersukaria? Bersukaria di tengah masalah memang tidak mudah. Tidak semudah mengatakannya. Bersukaria adalah suatu sikap dan pilihan. Tidak selalu perasaan yang kita rasakan setiap saat. Tentunya, untuk bisa bersukaria dan bersukacita di tengah permasalahan yang menghimpit, apalagi penyakit yang berkepanjangan, kita harus memiliki hati yang benar dan dasar keimanan yang kuat. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 29 ayat 19 mengatakan, "Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel." Nabi Yesaya menyampaikan nubuat ini dalam konteks penghakiman dan pemulihan. Orang-orang yang sengsara dalam bahasa Ibrani, Anawim, bukan sekadar mereka yang tidak punya uang. Istilah ini merujuk pada orang-orang yang rendah hati, tertindas, lembut hati, dan mereka yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan, karena mereka sadar tidak memiliki kekuatan lain. Demikian juga dengan pernyataan Paulus yang menjelaskan bagaimana janji sukacita itu menjadi mungkin terjadi karena ada pribadi yang istimewa, yaitu Yesus Kristus. Melalui bacaan hari ini, kita diingatkan bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah berita sukacita bagi orang sengsara, bahwa dalam kesusahan mereka tidak ditinggalkan sendiri, tetapi Allah menyatakan kasih melalui Yesus yang turut berjalan bersama dengan umat-Nya. Bila orang susah dalam derita, Yesus sudah lebih dulu mengalaminya, dan Ia menang. Sukaria di tengah penderitaan hanya mungkin terjadi bila orang diam di dalam Tuhan. Apa artinya di dalam Tuhan? Belajar dari kisah kejatuhan manusia pertama dan pencobaan Yesus di padang gurun. Maka di dalam Tuhan berarti menjalani hidup seturut firman-Nya. Manusia pertama kalah di tengah pencobaan karena mengabaikan firman. Sebaliknya, Yesus menang karena berpegang pada firman. Biarlah orang percaya juga berpegang teguh pada firman dalam segala situasi kehidupan. Itulah yang membawa sukacita. Doa, "Ya Allah, ajarilah kami hidup di dalam-Mu melalui ketaatan pada firman, agar kami beroleh kekuatan dan sukacita. Amin." Ditulis oleh Pendeta Gede Jessica Valeria Sasmita. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.